Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nafi Anur Rotimah dengan NIM 14194761 dari kelas BKM 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan manajemen operasional rumah sakit yang telah saya lakukan di 1 semester 4 ini. Namun di sini saya hanya akan mempresentasikan 3 laporan, yaitu laporan kedua mengenai strategi lokasi, laporan ketiga mengenai desain produk, dan laporan keenam mengenai desain layout. Baik, yang pertama ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi lokasi. Nah, di sini saya memilih 2 lokasi. Lokasi yang pertama yaitu beralamat di Getas Pelayan Gunung Kidul, tepatnya di Jalan Pelayan Wonosari, pas di pinggir jalan dan berhadapan dengan swalayan. Saya memilih lokasi tersebut karena lokasinya tepat di pinggir jalan dan sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitar apabila ingin berobat ke rumah sakit. Kemudian untuk lokasi yang kedua yaitu beralamat di Palian Wonosari Gunung Kidul dan tepatnya di Jalan Baron Wonosari. Lokasi kedua ini saya juga memilih di pinggir jalan raya karena di sana banyak lingkup masyarakat dan juga di sana itu sangat jauh dari rumah sakit RSUD Wonosari, sehingga saya memilih di sana untuk didirikan rumah sakit agar masyarakat mudah untuk berobat, terutama untuk ibu hamil dan juga anak-anak, agar mudah berobat ke rumah sakit yang akan saya dirikan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai laporan ketiga, yaitu laporan desain produk. Saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama yaitu gambaran lokasi yang akan saya dirikan rumah sakit. Lokasi perencanaan untuk rumah sakit ibu dan anak ini terletak di pinggir jalan raya, tepatnya di Jalan Pelayan Wonosari, Kecamatan Pelayan, Kelurahan Desa Lepas. Lahan ini milik masyarakat dan lokasi tersebut tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat karena tempatnya sangat ramai masyarakat dan lokasinya sangat strategis, sehingga akan menjadi pendukung untuk rumah sakit yang akan saya dirikan. Nah, sesuai dengan faktor strategi lokasi yang telah didapat, maka diperoleh hasil pengamatan yaitu pasar, bahan, yang pertama pasar, yang kedua bahan baku, yang ketiga tenaga kerja, keempat tenaga listrik, kelima air, dan yang terakhir pasaran umum. Selanjutnya untuk perluasan itu saya sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2016 pasal 7 sampai dengan pasal 13. Selanjutnya tipe rumah sakit yang akan saya dirikan yaitu rumah sakit tipe B, rumah sakit khusus ibu dan anak, namun juga bisa untuk pengobatan yang lain. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi rumah sakit yang akan saya dirikan. Untuk visi rumah sakit tersebut yaitu menjadikan rumah sakit pilihan masyarakat yang memiliki keunggulan dalam pelayanan kesehatan komprehensif dengan mutu tinggi, efektif, dan juga aman. Kemudian untuk misi rumah sakit tersebut yaitu yang pertama mengadakan layanan kesehatan secara utuh, terpadu dan bermutu, serta menekan tingkat terjadinya infeksi. Yang kedua yaitu mengadakan manajemen serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga menguasai ilmu dan teknologi dan pengembangan layanan unggul. Yang keempat yaitu memberikan perhatian dan respon kritik serta keluhan serta hak bagi pasien dan juga keluarga. Dan yang terakhir yaitu menjadikan tempat pelatihan dan pendidikan para tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya untuk kegiatan yaitu yang pertama pelayanan yang akan disediakan itu saya menggunakan Permenkes 3 tahun 2020. Kemudian sumber daya yang akan dilibatkan itu saya juga menggunakan Permenkes 3 tahun 2020. Dan untuk pasar atau konsumen itu konsumen rumah sakit tersebut terdiri dari penderita ibu hamil, USG kehamilan, melahirkan, imunisasi,
demam, batuk, influenza, KB, radang tenggorokan, dan juga infeksi kulit. Kemudian yang selanjutnya yaitu fasilitas yang akan disediakan atau tindakan yang akan didapat oleh konsumen sesuai prosedur. Itu yang pertama kehamilan. Kehamilan ini untuk menjaga agar kehamilan sehat, untuk memantau tubuh kembangnya janin dan mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan baik bagi ibu maupun janinnya. Selanjutnya USG kehamilan itu untuk mengetahui jenis kelamin dan jumlah janin. USG juga bisa mendeteksi masalah dan perkembangan janin selama di dalam kandungan. Selanjutnya melahirkan itu mengeluarkan janin pada tahap perkembangan saat siap untuk makan dan bernafas. Selanjutnya imunisasi, ini untuk membuat seorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Kemudian KB atau metode untuk mencegah kehamilan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk konsep dalam pelayanan itu ada yang pertama meningkatkan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan mutu yang baik serta terjangkau yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan pertolongan persalinan yang lebih ditunjukkan kepada peningkatan pertolongan oleh tenaga profesional serta berangsur. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan perawatan maksimal yang berfokus kepada perawatan ibu dan anak. Kemudian yang keempat melayani penggunaan asuransi baik asuransi swasta maupun mandiri. Kemudian yang kelima yaitu pelayanan gawat darurat dan instalasi gawat darurat selama 24 jam. Kemudian yang keenam yaitu memiliki fasilitas yang lengkap dan terakreditasi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menerapkan konsep pelayanan kesehatan di desa. Kesimpulannya yaitu rumah sakit ibu dan anak yang akan saya dirikan di daerah Getas Pelayan Gunung Kidul ini alasannya banyak. Tingkat ibu hamil dan anak yang sakit, karena di daerah tersebut belum ada rumah sakit khusus ibu dan anak. Adanya rumah sakit umum daerah itu pun sangat jauh. Rumah sakit ini akan mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa harus melakukan rujukan ke kota. Nah, konsep penggunaan jaminan kesehatan yang diperbolehkan juga akan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, karena pembiayaan tersebut akan ditanggung oleh pemerintah langsung. Yang diunggulkan dalam pelayanan rumah sakit ini adalah penanganan UGD dan IGD selama 24 jam untuk ibu hamil dan anak dan untuk masyarakat yang lainnya. Baik, untuk yang terakhir yaitu mengenai desain layout, saya mendesain rumah sakit yang akan saya dirikan. Di depan itu saya akan mendirikan rumah sakit itu. Di depan ada ruang parkir motor dan mobil, dan di belakangnya ada ruang lobby, ruang UGD dan ruang tindakan. Nah, di belakang ruang UGD dan ruang tindakan itu ada 4 kamar mandi. Nah, di samping kamar mandi itu ada ruang VIP kelas B, dan di samping ruang VIP kelas B itu ada 2 ruang, yaitu ruang USG dan ruang periksa kehamilan. Selanjutnya di belakang ruang VIP kelas B itu ada ruang kamar mandi. Di belakang ruang kamar mandi ada ruang VIP kelas A, dan di samping ruang VIP kelas A itu ada 2 ruang, yaitu ruang laboratorium dan ruang apotik. Dan di belakang ruang VIP kelas A itu juga ada kamar mandi. Di samping kamar mandi ada ruang bersalin 2. Di samping ruang bersalin 2 ada 2 kamar mandi, dan di samping 2 kamar mandi ada ruang bersalin 1. Di samping ruang bersalin 1 itu ada ruang sterilisasi alat, dan di sampingnya ada ruang cuci. Di samping ruang cuci ada 2 ruang, yaitu ruang steril dan ruang ganti. Di sampingnya ada ruang operasi. Di samping ruang operasi ada ruang kamar mandi. Di samping ruang kamar mandi ada ruang tulis sadar, dan di depan ruang kamar mandi ada ruang kelas 1A. Di samping ruang kelas 1A itu ada ruang inkubator bayi dan ruang bayi. Kemudian di depan ruang kelas A ada ruang kamar mandi, dan di depan ruang kamar mandi itu ada ruang kelas 1B. Di samping ruang kelas 1B ada 2 ruang, yaitu ruang perawat dan ruang poli anak. Di sampingnya ada lagi 2 ruang, yaitu ruang administrasi, keuangan, dan ruang penerimaan, dan di depannya itu lobby. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada
banyak kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.